bawa hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Ku tahu adalah penyembahan. Katakan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, kemudian kita. Shalom. Pak Rudi, nah jaringannya sepertinya ya keputus. Nah oke, silakan Pak Rudi. Tadi keputus. Masih di mute. Masih di mute. Apa Rudi? Oke, silakan. Masih di mute. berharga, yuk kita sembah Tuhan, di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Yuk kita sembah Tuhan. Oh, makasih Tuhan, hidup kami bagi-Mu, hidup kami untuk-Mu. Terima kasih, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh ajaib Engkau. Oh kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Mari naikkan syukur kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah
namamu kami sembah. Yes Lord, Kau yang layak terima pujian kami. Kami milik-Mu, kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, thank you Jesus. Hanya Kau yang layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama-sama katakan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi sama-sama katakan, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Benar Tuhan, Engkau besar, Engkau raja di atas segala raja. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan, kami rasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa datang sujud menyembah Engkau. Sebab tidak ada nama lain yang layak dipuji selain hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah hatinya dihiburkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Sebentar Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang satu minggu ini Tuhan. Terpujilah Engkau, urapi setiap kami yang akan membagikan berkat Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Ya, saya serahkan ke Kalina ya untuk memimpin ruang kesaksian. Ayo Bapak Ibu, mungkin antara Bapak Ibu ada yang menyampaikan sesuatu kesaksian, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saya percaya di dalam 2 minggu ya, 2 minggu kita tidak bertemu dalam kul gabungan, saya percaya banyak hal
yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Biar malam hari ini lewat pengalaman kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan, kita mau berbagi dengan saudara-saudara seiman kita, kita boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Ayo Bapak Ibu, kami persilakan waktunya. Mungkin dari jemaat Cibubur dulu ya. Perwakilan dari Cibubur dulu. Siapa Pak Yus dari Cibubur nih yang mau bersaksi? Bu Noni kali ya? Masih di mute Pak Yus. Bu Noni di Altamas. Oh, di Tangga, maaf Bu. Masih Halo. kurang ini ya. Maaf ya Bu ya. Pak Manik mau bersaksi, Pak? Oh, ada Pak Manik. Ada ini Pak good money nih, good money ini Pak Manik nih kayaknya. Atau Ibu? Good money. Ayo Pak Manik. Ini good money ini Pak Manik ya? Iya. Ya silakan Pak. Atau Ibu? Kalau bukan Bapak, Ibu nih. Ya, shalom, Pak Ya, Ibu. salam Bu. Ya. Puji Tuhan. Kalau untuk bersaksi lain kali aja Pak ya, saya mau mengikuti awal ya Pak ya, maaf. Ya, ya, ya. Mau memuji Tuhan juga boleh, nggak mau bersaksi Bu. Soalnya lagi serak Bu, lagi flu. Oh iya. Iya. Saja Bu. Terima kasih. Iya, berarti dari Delta dulu berarti ya, nanti baru dari Cikampek. Kalau dari Delta, Yunita akan bersaksi ya, Bu Lina. Oh, iya, Jadi silakan, Pak. puji Tuhan kan Yunita sudah lulus dari STTBI, ya sekarang udah gelarnya udah STH nih. Kemudian langsung lanjut ke S2 sekarang. Selamat. Mau jadi mau sampai ke master. Oke, silakan Yun. Iya, puji Tuhan semuanya. Saya udah lulus nih, Jil. Selamat Bu, selamat. Ya. Selamat. Jadi kemarin pas ujian dinyatakan lulus. Terus saya pikir-pikir lagi, saya mau melanjutkan gitu. Saya cari fakultas yang saya pengen banget gitu, di mana gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata di SCTBI untuk S2-nya ada tiga fakultas. Itu ada teologi, ada PAK ya, pendidikan agama Kristen. Terus satu lagi ternyata ada konseling pastoral. Nah, saya nggak tahu tadi, saya pikir cuma dua. Kalau dua sih udah pusing, saya pikir S2. Aduh, teologi lagi saya mesti belajar lagi bahasa Ibrani sama bahasa Yunani juga ya. Tapi emang rencana saya mau ikut psikologi, saya udah ngomong sama suami, saya udah bilang saya mau ikut S2 psikologi aja. Cuma saya cari-cari, aduh kayaknya terlalu ini banget ya, maksudnya apa, saya mau yang ke Kristen gitu ya, saya mau yang Alkitabiah lah gitu. Kalau psikologi kan secara umum banget, saya mau yang lebih mendalami firman lah gitu. Nah, saya dapat yang ini dari teman saya, Yun, udah masuk sini aja. Ternyata saya pikir udah berjalan, memang dari bulan Agustus tuh udah mulai kuliah gitu. Jadi saya pikir, aduh kayaknya udah nggak bisa gitu. Saya dihubungin lagi sama adminnya STTBI, bilang, Bu masih bisa Bu, buruan ya. Jadi saya buru-buru masuk, terus saya ada wawancara kan sama Kaprodi, ditanya-tanyain lah macam-macam mau tujuannya apa, visinya gimana. Nah, setelah saya wawancara, ngobrol bareng Bu Susan Catherine ya. Nah, akhirnya kata Bu Susan, ya udah Ibu masuk sini aja, udah pas katanya. Jadi biar kita jadi berkat lah buat orang lain, karena kan masa-masa pandemi gini banyak gitu ya orang yang butuh konseling, orang yang butuh masukan gitulah firman Tuhan. Nah, akhirnya saya diterima di sini. Puji Tuhan, di konseling pastoral S2-nya. Jadi saya belajar lagi, Bapak Ibu doain aja ya biar saya bisa lulus, biar bisa
berhasil lah lulus sampai selesai. Itu aja. Nanti jadi konselor nih. Konselor gereja. Iya, dan yang puji Tuhannya saya ditawarin CBN gitu loh. Saya ditawarin Bu Maria KS Metan. Setiap hari Kamis itu kan ada jawaban doa. Nah, di situ dia nawarin saya untuk jadi konselor gitu. Maksudnya tahap awal lah gitu untuk saya belajar gitu jadi konselor tuh seperti apa gitu. Mendalami lebih lagi, nanti dibimbing juga sih sama Pak Denny sama Bunda lah ya Pak. Nanti butuh bimbingan juga seperti apa gitu konselor, seperti apa buat bisa menasehati orang tuh seperti apa. Nah itu saya lagi belajar, ternyata ada jalan gitu. Di CBN ini saya buat saya bisa lebih melayani di konseling pastoral inilah. Jadi prakteknya ada gitu, ada teori, ada prakteknya. Ya bantu doa ya Bapak Ibu ya, biar bisa selesai. Biar bisa selesai. Mantap. Amin. Ada yang butuh konseling. Pertama-tama selamat buat Bu Yunita udah lulus ya Bu ya. Iya. Sukses terus ya. Pasti Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan pakai. Amin. Tuhan pasti Amin. persiapkan semua yang terbaik buat Bu Yunita. Jadi berkat buat orang banyak. Saya pasien pertama mau konseling. Boleh Pak. Wani Piro Pak. Wani Piro. Buka praktek langsung. Bu, saya luka-luka batin, Bu. Ya boleh Pak, boleh. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau konseling itu ya sekarang sudah ada tuh, ada ibu kita Bu Yunita ya. Nggak usah jauh-jauh nyari-nyari, udah deket ada di Delta Mas ya. Nanti nomornya itu di chat room ya Bu ya, cantumin di situ supaya nanti semua bisa hubungin. Benar di masa-masa pandemi ini orang butuh Bu. Konselor itu sangat dibutuhkan hari-hari ini ya. Ya, biar Tuhan pakai Bu Yunita jadi berkat buat banyak orang. Amin, amin. Thank you, Lina. Thank you. Sama Bu. Ayo yang lain. Dari Delta Mas masih ada? Bu Noni? Atau mungkin Pak Victor ada mau nambahin Pak? Tadi saya udah senang sekali mendengar keberhasilan istri saya, kemudian persiapannya untuk lebih lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Ya, amin. Ini Pak Yanto dulu kayaknya nih dari Cikampek. Ayo Pak, nampakkan wajahnya Pak. Pak Yanto, ayo bersaksi dulu Pak. Udah lama kayaknya nggak dengar suara Pak Yanto. Nanti Kak Rudi juga Kalina. Oh gitu, iya Rudi mana nanti terakhir. Ke Sumatera biar kita dengar kesaksiannya dulu. Atau Pak Hondro dulu kali yang bersaksi nanti sebelum Pak Yanto. Pak Yanto nanti ini. Ayo Pak Hondro. Udah Kak Rudi aja kita dengar kesaksiannya bagaimana Ya, perjalanan ke Sumatera 1 bulan yang lalu kan begitu. Ayo Kak Rudi. Ayo Ruth. ya, shalom, shalom, shalom. Halo. Ya, ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya bisa kembali lagi ke tempat ini. Ya, satu hal yang saya rasakan tentang kebaikan Tuhan selama saya di kampung, nggak tahu ya. Kan sebelumnya mama saya kan ke Cikampek ya. Terus mama saya bilang, ayo pulang, saya mau pulang, dia bilang gitu. Dia maksa, padahal kondisinya kan memang lagi susah untuk pulang ya, karena PPKM ya kan. Tapi mama saya bilang, ayo pulang, saya mau pulang. Sepertinya mama saya sudah tahu bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, terus ya udah saya dampingi mama saya, karena memang mama saya sudah cukup tua dan jalannya juga sudah susah. Saya dampingi dan singkat cerita sampailah di kampung di Sumatera, di Pematang Siantar ya. Kampung saya di Pematang Siantar. Setelah kita udah sampai, ya mama saya kondisi sehat, baik-baik ya kan. Tapi setelah 2 minggu setelah kita sampai di Pematang Siantar, itu tiba-tiba mama saya sakit dan
beberapa hari saya rawat, ya kurang lebih 1 minggu lebih lah ya. Saya rawat mama saya. Itu kesempatan buat saya. Cuma saya dengan mama saya yang di rumah, kita berdua. Yang lainnya kan saudara-saudara saya ada yang merantau ya kan. Ada juga si kakak saya dekat rumah kita, tapi dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi cuma saya dengan mama saya yang tinggal di rumah. Itu kesempatan buat saya untuk merawat mama saya. Saya memberi yang terbaik lah ya, dalam kondisi waktu mama saya sakit, saya layani mama saya dan sempat sembuh ya, sempat sembuh. Itu hari Senin ya, hari Senin di bulan Agustus sekitar tanggal 11 kalau nggak salah ya, 11 Agustus. Nah, itu mama saya sempat sembuh. Pagi harinya mama saya udah segar ya. Terus perawatnya datang bilang, udah sehat ya Bu, itu infusnya nggak usah dipakai lagi ya. Nah, nanti setelah dibuka infusnya Ibu pakai air hangat aja ya mandinya ya, udah sehat ya. Mama saya udah senyum-senyum ya kan. Saya juga udah senang banget, udah sehat gitu ya. Udah bisa tertawa mama saya, udah bisa jalan sendiri. Sebelumnya saya harus pegangin ya kan. Nah, udah bisa jalan sendiri, udah tertawa. Terus saya pamitan ke mama saya. Di sana itu apa ya namanya? Pasar gitu ya. Pasar kalau di sana dibilang pokan gitu ya. Bahasa Bataknya dibilang pokan. Jadi pekan itu untuk kita berbelanja hari besar lagi ya. Jadi kita toko-toko banyak yang buka ya, pas yang jualan banyak gitu ya. Saya pamit sama mama saya untuk beli belanjaan seperti ikan ya, sayur-sayur, karena saya yang harus masak. Saya bilang, Mak, bentar ya, saya tinggal dulu, saya ke pekan dulu. Ya, saya mau belanja dulu. Iya, dia bilang itu. Kurang lebih sekitar 1 jam lah ya, 1 jam saya pergi tinggalkan mama saya. Begitu saya pulang, mama saya langsung ngedrop, dia gemetaran dan wajahnya seperti ketakutan gitu. Dia bilang ke saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Udah, doakan saya sekarang, doakan saya sekarang. Saya sebagai anaknya kan ya nggak mau lah mama saya mati ya kan. Saya marahin mama saya, mama ini ngomong apa sih? Jangan bilang-bilang gitu, enggak. Saya mau mati, saya mau matiin. Doakan saya. Ya udah saya doain mama saya doain, saya hibur mama saya. Tapi kelihatan dari wajahnya dia itu memang udah beda ya. Padahal paginya masih baik-baik gitu, langsung ngedrop begitu. Sehingga cerita, terus kita berusaha cari oksigen, ya kan, kita pasang oksigen, ya kan. Tapi tanggal 12 hari Selasa, ya kalau nggak salah tanggal 12 Agustus Selasa, ya sekitar jam 9 pagi Tuhan panggil mama saya. Ya itu padahal sudah sehat, tiba-tiba ngedrop langsung meninggal gitu ya. Dan saya bersyukur mama saya meninggal ada saya yang dampingi. Jadi hari Senin itu, dari hari Senin setelah kita pasang oksigen itu dari pagi sampai ketemu pagi saya udah nggak bisa tidur. Saya begadang, saya doain mama saya saya ajak rekonsiliasi lah ya kan, saya serahkan ke Tuhan ya kan. Ya, dia ikutin saya walaupun mama saya agak susah ngomongnya waktu itu, dia ngikutin saya ajak dia pimpin berdoa dan puji Tuhan. Selasa paginya sekitar jam 9 pagi dia dipanggil Tuhan. Sedih memang sedih. Ya kan? Tapi ada sukacita dalam hati saya. Karena saya tahu mama saya dia meninggal di dalam Tuhan. Dia sudah mengikuti apa yang saya ajarkan gitu ya. Saya udah pimpin dalam doa ya kan. Saya percaya mama saya sudah ada di surga ya. Walaupun ya sedih karena tinggal mama nih, papa udah lebih dulu meninggal. Jadi sekarang saya yatim piatu, tapi saya tahu bahwa ada Bapa di surga yang selalu menemani hidup saya. Walaupun mama papa terbatas menemani kita, tapi ada satu pribadi, Bapa di surga, dia selalu beserta dengan kita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti selalu Tuhan persiapkan semua yang terbaik. Ayo, yang lain? Bu Eni? Ayo Bu. Masih banyak waktu soalnya kita nih. Sebelum firman Tuhan. Ayo Bu,
Masih di mute, Bu. Dibuka dulu speakernya, Bu. Saya mau sedikit kesaksian di mana Tuhan telah memanggil suami saya beberapa bulan yang lalu. Saya mengucap syukur ya sama Tuhan. Sejak dia sakit, saya bisa merawat dia dari sakit sampai sakitnya itu juga saya nggak tahu kalau menurut dokter dibilang kena cancer, yaitu kanker prostat. Saya nggak tahu, tahunnya udah belakangan dokter menyatakan bahwa bapak ini kena cancer katanya. Tapi kita diam-diam aja sama suami saya diam, saya nggak cerita. Tapi ya lama-lama dia juga curiga, ada apa ini kalau kita pada bisik-bisik gitu loh. Kita selalu nggak mau ngomong sama dia, cuma kita menghibur aja. Saya selalu dalam menghibur suami saya itu, setiap malam suami saya susah tidur. Kayak orang suka gelisah, tapi saya selalu menghibur dengan bawa pujian, saya menyembah sama dia. Dia mau ikut menyembah, memuji Tuhan, dia mau ikut. Nah, di situ saya merasakan bahwa biarpun kami berdua, tapi saya rasakan hadirat Tuhan ada bersama kita. Jadi saya terus hari demi hari penyakitnya itu lebih terus mendalam. Menurut dokter dia kena kanker stadium 4. Wah, saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau benar Tuhan mau dia sembuh, Tuhan jamah sembuhkan penyakit ini. Sebab saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tapi kalau Tuhan izinkan untuk dia pulang juga, Tuhan jangan bikin dia sengsara. Kasihan, saya lihat dia kelewat menderita. Sakitnya itu, aduh sampai gereng-gereng gitu loh, sakit. Nah, dokter sampai bilang, udah kasih obat penahan sakit yang ditempel di dada itu. Tapi itu juga sudah saya lakukan, nggak menolong juga itu. Obat sejenis itu morfin ya, sejenis morfin gitu. Nggak menolong. Lama-kelamaan ya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan-bulan, tibalah saatnya. Saat itu waktu saya ke dokter, kita kena COVID berdua. Kena COVID pada bulan kalau nggak salah pada bulan Juni kali ya, kalau nggak salah itu. Saya berdua, kita merasakan kok badan kayaknya rasanya meriang-meriang gitu. Saya periksa, dokter suruh saya cek, langsung kena COVID berdua. Nah, setelah itu dapat kira-kira 2 minggu, ya kurang lebih ya 2 minggu itu saya sembuh, berdua itu sembuh. Nah, tinggal suami saya ya ketinggalan penyakitnya itu yang kanker prostat. Terus ya makin lama saya lihat dia makin parah. Terus saya terus berdoa sama Tuhan. Kita berdoa sama anak-anak semua, kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan untuk Tuhan ambil dia, Tuhan jangan sampailah suami saya menderita. Saya mau supaya dia bisa pulang ke rumah Bapa dengan tenang. Janganlah dia menderita, Tuhan. Tuhan pegang tangannya dia. Jangan lepaskan dia, Tuhan. Terus kami berdoa, kita menyembah, memuji. Ya, puji Tuhan. Udah waktunya, COVID-nya udah sembuh. Nah, puji Tuhan pada tanggal 4 Juli ya, Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa dengan tenang. Saya lihat rasanya dia ada damai gitu. Aduh, saya rasanya sedih, tapi saya sukacita juga sebab saya tahu dia pulangnya ke rumah Bapak gitu. Ya itulah kesaksian saya. Sekarang saya cuma sendirian, saya ditemankan oleh anak yang paling besar. Ya saya percaya saya masih ada Bapak yang baik yang selalu menemani saya dimanapun saya berada. Saya percaya ke dalam tangan Tuhan aja saya serahkan kehidupan saya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan berkati.
Amin, puji Tuhan, terima kasih Bu, luar biasa ya. Iya, Ibu nggak akan pernah sendiri ya Bu. Tuhan Amin. Yesus selalu ada bersama dengan Ibu, Amin. selalu menyertai, menuntun, memberkati Ibu. Dalam Amin. segala kelemahan Ibu, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat Ibu ya Bu Amin. ya. Ya, Sekalipun saya percaya. terlambat, kami ikut berbelasungkawa atas apa yang Ibu alami ya. Tapi saya percaya saat-saat ini Ibu sudah mengikhlaskan semuanya ya Bu ya. Iya, sudah. Puji Tuhan. Tetap semangat mengiring Tuhan. Tuhan pasti Amin. selalu menyertai Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo yang lain, masih ada berapa menit lagi ya Pak buat firman ya? Masih bisa kan? Masih bisa ya Pak? Dari Cirebon kayaknya belum ada perwakilan. Tante Emilia mungkin dari Cirebon atau Pak Suminto. Tante Emilia nggak mau katanya Pak Suminto, katanya Pak mewakili Cirebon. Salam Pak Suminto. Ya shalom Bu, shalom Pak Dani. Ya apa tuh mau? Nggak ada. Terserah Bapak mau apa. Halo Pak. Bapak mau berbagi apa sama kita Pak? Belum ada kayaknya. Shalom Pak Suminto. Ya shalom Pak Dani ya. Belum sehat. ada. Sehat Pak. Iya sehat. Amin Pak, sehat Pak. Atau ini Ibu Suminto, Ibu Yuliana. Ibu Juliana ini itu ya, Cirebon juga ya? Ya, istrinya Pak Suminto. Oh iya. Bapak enggak ada kali, Ibu kali ya Bu? Ayo Bu. Enggak ada Bu. Enggak ada Bu, belum ada. Enggak ada ya Bu ya. Ya puji Tuhan, tetap sehat ya Bu ya, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Amin. Cikampek, Bu Anggi, Betty. Atau Laura kali mau berbagi, Laura mau bersaksi Laura. Ya oke. Shalom Kalina, shalom semuanya. Ya, saya sedikit kesaksian aja, bukan kesaksian apa ya. Jadi sudah dari minggu lalu sih sebenarnya, khususnya karena kita ini kul gabungan ya. Saya berbicara secara khusus untuk kul kami di sini, kul Semut. Puji Tuhan, kami sedang melakukan proses kami melakukan doa setiap hari dan baca Alkitab setiap hari gitu. Walaupun memang baru hanya beberapa orang, tapi kami komitmen untuk menuntaskan baca Alkitab gitu, karena memang di antara kami banyak sekali yang memang belum selesai baca Alkitabnya gitu kan. Terus dan kami juga belajar untuk terbeban berdoa sepakat setiap hari gitu. Kami setiap hari melakukan itu dan puji Tuhan kami sudah berjalan baru 5 hari sih. Tapi dari 5 hari ini kami merasakan khususnya saya pribadi banyak sekali hal-hal baru gitu, pengertian yang baru yang boleh saya dapat gitu dari kebenaran firman Tuhan gitu. Saya jadi kalau dibilang jadi belajar lagi gitu, bukan belajar lagi, maksudnya benar-benar belajar gitu, karena kami benar-benar mencatat, terus kami menghafal, terus kami juga mempelajari gitu. Walaupun kami tidak sekolah teologi kayak Ibu Yuni gitu, tapi kan saya pribadi merasa di saat saya baca Alkitab sungguh-sungguh, saya merasa bahwa saya sedang belajar gitu. Tuhan secara pribadi itu kayak banyak ngasih pengetahuan gitu kepada saya gitu, baik secara langsung juga saya merasakan gitu efek-efeknya gitu. Ya susah sih dijelasin, tapi
saya pribadi saya bersyukur gitu. Tuhan izinkan kami untuk berkomitmen bersama-sama untuk mengambil komitmen ini untuk baca Alkitab dan berdoa bersama. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kul-kul yang lain, yang mungkin belum, ya mungkin sebelumnya kita pernah ya Pak Denny ya ngadain pembacaan Alkitab gitu setahun gitu. Tapi kebetulan saya tidak ikut gitu. Jadi sekarang saya mau mulai bersama teman kami di Kul Semut gitu. Semoga kami bisa berkomitmen dan bisa tuntas gitu. Terima kasih, itu aja. Tuhan berkati. Luar biasa. Perlu dicontoh ya. Jangan berkecil hati ya Laura ya, sekalipun nggak bisa kuliah di teologi ya, tapi ada Tuhan Yesus yang menjadi guru agung kita ya, yang selalu mengajari kita kalau kita mau terus mau belajar ya. Merendahkan hati, minta pertolongan kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat pengertian, pasti Tuhan akan membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi ya. Nanti kalau mau juga bisa hubungin Ibu Yunita untuk Ibu Yunita ngajarin gitu kalau ada yang nggak ngerti gitu ya. Nanti dikasih nomornya gitu ya. Semangat terus ya, berjuang terus. Pantang menyerah. Puji Tuhan ya, luar biasa Laura, terima kasih buat motivasinya. Yang lain? Oke, Bu Lina saya tambahkan lagi ya. Jadi puji Tuhan, tadi kan kami sekeluarga memang sangat-sangat diberkati Tuhan ya. Pertama-tama tadi yang udah disampaikan dari Yuni udah lulus kuliah S1-nya, kemudian sekarang sedang melanjutkan ke S2-nya. Kemudian di saat yang sama, jadi sekarang ini kan saya kerja di satu perusahaan logistik, menangani proses distribusi dan transportasinya untuk nasional, untuk seluruh Indonesia. Dan kemudian karena memang selama ini saya berkat bimbingan dari Pak Denny selama ini juga, dan kemudian dari pemuritan, kemudian dari juga selama pelayanan, saya selalu mengedepankan Tuhan di sini dan mengedepankan juga integritas. Jadi akhirnya memang kita berhasil dan kemudian perusahaan bisa akhirnya berkat Tuhan juga dari pelayanan dan pekerjaan saya. Kemudian perusahaan berhasil mendapat untung yang luar biasa profitnya. Ya, kemudian saya dianggap jadi salah satu manajer distribusi dan transportasi yang terbaik di global, berarti seluruh dunia di perusahaan saya. Ya, karena perusahaan Kunanago perusahaan dunia, kita ada di 109 negara dan kemudian saya dianggap yang terbaik di transportasinya. Nah, kemudian akhirnya atasan saya, Presiden Direktur Kunanago memberikan kepercayaan saya lebih lagi, dan per Oktober nanti saya dipercaya bukan hanya untuk pegang transportasi dan distribusi saja, tapi saya dipercaya juga untuk pegang warehousing juga atau gudang-gudang. Nah, jadi puji Tuhan ya, berkat ya, ini berkat Tuhan semuanya ya, kita percaya ya. Kita percaya bukan saya sudah diberkati dengan promosi lagi ya, per Oktober nanti efektif saya dipromosikan lagi. Kemudian juga saya senang Yuni dipromosikan lagi, sekarang udah dari S1 lagi belajar nanti menjadi master ya nanti ya. Kemudian juga saya juga lihat anak-anak kami juga luar biasa sekali, berkat karena kami keluarga berusaha sebisa mungkin untuk tetap selalu nggak walaupun di tengah pandemi, untuk selalu tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan semuanya terima kasih sekali lagi pada ini juga, berkat bimbingan pada ini dan Bu Dina juga, sehingga kami sekeluarga tetap selalu setia dan selalu mengedepankan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lina. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Selamat ya Pak ya. Saya percaya anak-anak Tuhan pasti akan selalu Tuhan buat perbedaan. Tuhan akan terus mengangkat dan akan terus naik dan tidak akan pernah turun, kata firman Tuhan. Itu digenapi ya Pak ya. Sekali lagi selamat buat Pak Victor dan juga buat keluarga. Itu juga jadi berkat buat kita semua yang mendengarkan malam hari ini ya. Ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tuhan akan terus mengangkat kita, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, kata firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya mungkin udah waktunya kali ya untuk kita firman Tuhan ya. Ya mungkin ada angka 1 pujian Ruth sebelum kita firman Tuhan. Masih di mute. Gak terlalu lama, ntar langsung aja. Satu pujian, oke, 1 pujian boleh, silakan. Ya,
Kita siapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, ya Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Silakan Pak. Pak Yus. Pak Yus. Ya, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan malam hari ini. Bapa, terima kasih kami boleh berkumpul dalam full gabungan pada malam hari ini. Kami percaya pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu telah menjadi dupa yang harum sebagai persembahan kami kepadamu. Dan juga melalui pujian ini, hati kami penuh dengan damai yang daripada-Mu. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan setelah kami mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Benar, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terus berharap kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Dan Engkau menyediakan bahkan apa yang tidak pernah terpikir oleh kami, yang tidak pernah muncul dalam hati kami, itu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, terima kasih Pak Denny yang mempercayakan hari ini saya untuk menyampaikan firman. Hari ini saya berbicara mengapa orang percaya harus dimuridkan. Ya. Banyak orang-orang percaya cukup menjadi Kristen, lalu kemudian berjalan begitu saja tanpa dimuridkan. Tetapi kenapa sih harus dimuridkan? Ya, mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Memuridkan itu adalah perintah. Ya, saya bacakan kepada saudara, atau saya minta Pak Victor yang bacakan supaya lebih enak. Suaranya terang tuh kalau Pak Victor. Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Oh jelas. Tapi Ya, videonya belum kelihatan Pak. Oh videonya belum kelihatan ya. Oh iya. Lupa dibuka. Apa Yus, Matius berapa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya. Saudara, ini kejadian pada waktu Yesus sudah bangkit. Dia mendekati murid-murid karena dia tahu dia akan segera naik ke surga. Tidak lama lagi. Kemudian aja dia. Ya. Lalu dikatakan
Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi apapun, kuasa apapun yang ada di sorga dan di bumi ada di dalam Yesus. Lalu Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, banyak gereja melakukan sampai di sini. Yang penting sudah dibaptis, jadi jemaat, ya udah bertumbuh. Ya, jarang gereja melakukan pemuritan. Kalaupun dikatakan pemuritan, komsel pemuritan, PA pemuritan, ya pendalaman Alkitab dan katekisasi pemuritan itu yang dianggap. Tapi sebenarnya apakah pemuritan itu, saudara? Yesus memberi teladan dan contoh. Pada waktu dia di bumi, dia memuridkan. Ya, ketika dia memulai, ketika selesai dibaptis, kemudian penuh Roh Kudus, lalu kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai, dan dia menang, lalu dia turun di Galilea. Nah, dia mulai di situ memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan kemudian mencari murid-murid. Dan dia mulai memuridkan, mencari orang untuk dimuridkan. Tidak semua orang dimuridkan. Tapi dia mencari orang-orang yang punya hati, yang mau dimuridkan, saudara. Dan Yesus memberi teladan bagaimana ia memuridkan, dia mencari orang, lalu dia hidup bersama-sama. Murid-murid bukan cuma diajar sekedar teori tentang teologi, tentang firman, tetapi mereka melihat Yesus melakukan apa yang diajarkan. Dia menghidupi firman yang dia sampaikan, sehingga murid-murid mudah mengerti, memahami, menangkap apa yang diajarkan Yesus. Dan setelah itu, ketika mereka dilihat Tuhan, sudah memahami dan mengerti apa yang diajarkan, dan bagaimana melakukannya, kemudian mereka diutus. Saudara, ayat 20 yang seringkali tidak dilakukan oleh gereja. Ayat 20 dikatakan, coba baca lagi Pak. Dan ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini, ini yang apa? Yang sebenarnya paling penting. Setelah mereka dilahirkan kembali, mereka dibaptis, ya, harus ada merawat, membuat bayi-bayi rohani itu bertumbuh. Berbicara tentang pertobatan dan dibaptis, hidup mereka punya masa lalu. Mereka dibentuk oleh masa lalu. Keadaan kita hari ini dipengaruhi oleh masa lalu, dan keputusan hari ini mempengaruhi masa depan. Kalau kita membiarkan masa lalu mempengaruhi kita, kita tidak akan pernah sukses, berhasil kepada masa depan. Tidak akan seperti yang Tuhan inginkan kepada masa depan. Maka dikatakan, ajarlah mereka melakukan. Tapi banyak gereja mengajar jemaat tahu. Khotbah tentang kasih. Oh, cuma tahu kenapa? Karena mereka nggak melihat kasih yang diperlihatkan yang nyata. Bagaimana kasih itu? Kasih itu bukan sekedar memberi, tapi kasih itu mengampuni. Kasih itu melayani. Ya. Seringkali jemaat tahu, oh kita harus mengasihi, Yesus itu kasih. Tapi bisa nggak dilakukan? Tuhan mau kita melakukan. Nggak sampai hanya tahu. Amin Bapak Ibu. Untuk bisa melakukan tidak bisa terjadi tanpa pemuritan. Tidak bisa terjadi, makanya Yesus pernah, saudara, marah kepada orang-orang percaya karena mereka hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Saya minta Ibu Victor yang membaca. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas 6 ayat 49. Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ya? Lukas 6 ya. Iya. Lukas 6. Ayat 46
sampai 49. Ayat 46 sampai 49 di sini dikatakan bahwa dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, jadi ada dua macam orang Kristen. Satu orang yang mendengar tapi nggak melakukan. Hanya tahu. Karena banyak gereja hanya sampai dibaptis. Mereka tidak pernah memuridkan. Memuridkan itu bukan hanya impartasi knowledge atau pengetahuan, tapi memuridkan itu impartasi hidup. Impartasi hidup kepada menti yang kita mentor. Dan setiap orang lahir baru, dia tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa kalau ia tidak dimuridkan. Dia tidak pernah bisa melakukan firman Tuhan kalau dia tidak dimuridkan. Kalau nggak ada masalah, dia boleh bisa hidup benar, bahkan melayani. Tapi ketika mulai tekanan datang, ya, dia sudah melakukan yang baik, dimarah datang. Responnya gimana? Seringkali berhenti melayani dan keluar. Kecewa, marah, gereja kok begitu? Gereja kok menyakiti? Gereja kok nggak ada kasih? Gereja kok hanya protes terus? Nah, banyak yang begitu. Dan akhirnya itulah kemudian muncul GKJJ. Gereja jalan-jalan. Atau gereja pindah-pindah. Kenapa? Karena mereka nggak pernah dimuridkan. Yesus pernah berkata, untuk kita bisa bertumbuh, kita itu seperti, tolong saudara baca dari Markus pasal 4. Markus pasal 4. Yesus pernah berbicara ada 4 tipe manusia. Ada manusia yang hatinya berbatu-batu. Nah, saya singkat aja lihat Markus pasal 4. Ayatnya yang ketiga sampai 20. Coba baca dengan cepat, Pak Victor lagi. Pasal 4 ayat 3 sampai dengan 20. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, adalah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal
akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan mengajarkan ada 4 tipe orang. Ada orang di hatinya keras, karena pengalaman-pengalaman yang keras, nggak mudah percaya orang, nggak mudah buka hati, selalu curiga. Sehingga waktu datang firman, dia terima. Tapi kemudian cuma sebentar karena hatinya keras, nggak pernah dipulihkan, nggak pernah mau mengampuni, merasa diri benar, iblis ambil firman itu. Kenapa? Mereka nggak dimuridkan. Nggak ada hubungan. Dia hanya datang hanya sebagai jemaat tanpa hubungan yang dalam. Hanya permukaan aja kenal. Gimana kabar? Nah, yang kedua dikatakan yang kedua dikatakan apa? Di pinggir jalan tanahnya tipis. Tumbuh sebentar tapi datang panas, layulah benih itu dan mati. Ya. Tanahnya tipis. Tidak sama juga keras tapi sempat tumbuh sedikit. Yang satu nggak sempat tumbuh. Kemudian datang pencobaan, datang persoalan. Ya. Benih itu layu dan mati. Percuma deh. Saya sudah pindah sana, pindah sini, gereja nggak bedanya dengan dunia, pilih-pilih orang. Ya, beda-bedain orang, yang kaya diperhatiin, kecewa, sakit hati, keluar lagi. Karena tanahnya tipis. Benih itu nggak bisa berakar di tanah yang tipis, yang hanya ikut Tuhan, asal kalau nggak ada kegiatan lain. Asal aja. Kemudian ada yang di tengah semak duri. Kadang karena kesenangan hidup atau penderitaan hidup, benih itu terhimpit. Lalu mati. Ya, kadang-kadang banyak orang yang dalam penderitaan tinggalin Tuhan, percuma lah itu Tuhan. Penderitaan hidup. Udah berdoa, udah puasa, udah melayani. Tapi mana ada yang peduli saya? Marah, kecewa. Kemudian ada tanah yang baik. Tanah yang baik ini dikatakan tumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat. Makanya perlu pemuritan supaya semua orang percaya itu nggak serta-merta berubah. Nggak serta-merta kemudian menjadi seperti Kristus. Perlu proses. Dan dalam proses itu dia perlu ditemani. Itu yang namanya pemuritan, pementoran. Ada pendampingan saat dia dengan cara berpikir yang lama dia kecewa, kita bimbing dia. Kemudian dia melihat kasih yang nyata dari kita, perhatian. Di situ yang kemudian dia akan bertahan. Di situ kemudian pengertian-pengertian firman akan tumbuh dalam hidup dia. Nah, itulah yang membuat perlu pemuritan. Maka Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa murid, bukan sekedar jemaat, bukan sekedar pembuat ramai gereja. Kalau orang itu nggak bertumbuh, ya ujian pasti akan ada, persoalan pasti akan ada. Ya, tidak ada jaminan kalau kita sudah setia tiap hari gereja, tiap hari doa, memberi persembahan, memberi perpuluhan, topang gereja, masalah akan menghindar dari kita. Nggak ada janji Tuhan seperti itu. Ya, janji Tuhan dia selalu menyertai kita dan tidak pernah membiarkan kita. Itu janji Tuhan. Makanya perlu pemuritan, saudara. Lalu, kenapa kita perlu pemuritan? Kita baca dulu Filipi 3 ayat 19. Kenapa kita perlu dimuridkan? Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, banyak orang dalam gereja masih punya cara berpikir, sikap hidup seperti ini. Untuk minta dihargai, ya, dia melayani saya dapat apa, gitu. Karena di dunia itu orang yang kerja pasti diupah. Masa melayani nggak ada? Nah, gitu.
Banyak hal. Makanya Paulus pernah nangis melihat orang seperti ini. Dia sedih sekali. Ya. Kalau kita baca ayat 18, saya bacakan. Karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Padahal mereka katakan, aku orang Kristen. Tapi hidup mereka tidak menggambarkan kehidupan Kristus. Padahal Tuhan katakan dari buahnya lah pohon itu dikenal. Yesus itu pokoknya kita rantingnya. Manis atau tidak buah yang dicicipi, itu dikatakan tidak mungkin buah pohon yang baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin buah yang tidak baik keluar dari pohon yang tidak baik. Dari pohonnya lah pokok itu dikenal. Tapi banyak orang masih melihat hidup kita, apa bedanya dengan orang dunia? Gitu. Respon yang keluar ketika kita mengalami serangan, tekanan, ya, wah marah, kecewa, menarik diri, banyak hal yang seperti itu terjadi. Tidak ada Tuhan, pindah gereja, banyak hal itu yang terjadi. Ya, jadi kadang-kadang padahal sebagai murid harus mau diajar, ditegur, dibentuk, didisiplin. Ya, perlu didisiplin. Karena dari situlah kita dibentuk, Bapak Ibu. Nah, apa sih tujuan pemuritan? Apa sih tujuan pemuritan? Nah, kita semua tadi sudah, kenapa kita orang percaya harus dimuridkan? Karena situasi hidup kita, kadang-kadang kita nggak jadi pelaku firman. Ya, hidup kita nggak benar. Nah, Lukas pasal 6 tadi, ketika ada persoalan, ada banjir, rumah itu roboh, hidupnya hancur. Ya, karena ujian pasti ada. Kenapa? Karena mereka hanya menjadi pendengar, tidak pernah menjadi pelaku. Ada statement yang berkata kita tidak bisa melakukan apa yang tidak kita lihat. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita lihat. Ya, coba kita mau praktek dulu. Mau praktek, ya. Saudara bisa lihat ke saya. Kita mau buktikan bahwa satu teladan lebih kuat dari 1000 kata-kata. Kita harus melihat apa yang diajarkan itu dihidupi. Ya. Nah, saudara coba kita mau praktek. Saudara lihat saya, bisa buka semua wajahnya supaya kita sama-sama saling lihat. Ya, saudara. Kita mau buktikan bahwa satu teladan lebih kuat dari 1000 kata-kata atau 1000 pengajaran. Ya, kalau tanpa teladan itu nggak bisa. Saudara, coba ikuti perintah saya. Kata kuncinya ikuti perintah saya. Kalau ada perintah saya yang tidak sesuai dengan tindakan saya, saudara ikuti perintah. Nangkap nggak Bapak Ibu? Kata kunci ikuti perintah. Jangan teladan. Saudara bisa lihat saya sekarang? Semua bisa? Bisa? Coba angkat tangan dua-dua. Ikuti perintah saya semua. Buat ke depan. Buat lingkaran. Tarik pelan-pelan. Dan letakkan di dagu. Letakkan di dagu. Saudara, dagu di mana? Dagu di sini. Tapi saudara masih terpengaruh dengan apa yang saya lakukan. Kan saya sudah bilang kata kunci, ikuti perintah saya. Saya akan melakukan yang tidak sesuai dengan perintah, tapi ikuti perintah. Tapi saya melihat hampir semua letakkan di dahi. Padahal perintahnya letakkan di dagu. Jadi di sini kita melihat, kita yang sudah tua-tua gini masih terpengaruh dengan teladan. Makanya pengajaran tidak akan berdampak kalau tidak ada teladan. Amin. Pementoran saudara, itu perintah Tuhan. Makanya setiap kita harus dimentor dulu, baru bisa mementor. Kita nggak bisa mementor orang dengan pengetahuan kita.
Karena baik sih kita mengajar tentang firman, baik. Tapi kalau tidak ada teladan yang dilihat, kita nggak bisa melakukannya. Makanya Yesus sendiri berkata begini, apa yang aku lakukan tidak aku lakukan dari diriku sendiri. Tapi aku melihat Bapa melakukannya. Aku melihat Bapa itu kalau saudara baca di 1 Korintus berapa tuh? 10 ayat. Bukan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10 kalau nggak salah. Saya bacakan kepada saudara. Yesus sendiri melihat Bapa. Yohanes 14. Coba satu orang baca ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya. Jadi Yesus sendiri melihat Bapa, dan Paulus juga pernah berkata, apa yang aku lakukan tidak aku lakukan dari diriku sendiri, tapi aku melihat Yesus melakukan. Jadi teladan lebih kuat. Mari kita baca 1 Korintus 11 ayat 1. Ini saudara, untuk menjadi mentor harus dengan teladan. Bisa satu orang baca, lalu satu orang lagi baca Filipi 3 ayat 17. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Seorang mentor tidak akan bisa membawa mentinya menjadi serupa Kristus kalau dia tidak mengikut Kristus. Nggak bisa. Makanya pertanyaan, apa sih tujuan pementoran? Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Cuma itu. Karena kita diciptakan dari awal segambar dan serupa dengan Kristus. Iblis telah merusak gambar itu. Sehingga manusia mengenal Allah tidak lagi seperti apa yang Bapa kehendaki. Gitu. Kenapa coba kita lihat dulu tujuan pementoran. Saya minta baca Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 15. Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 15. Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 15, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya. Jadi tujuan dari pementoran untuk memperlengkapi orang-orang yang sudah percaya. Makanya mentor harus sudah percaya. Menti diperlengkapi untuk apa? Pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu pertama. Kalau mereka nggak di-mentor, mereka nggak bisa. Makanya banyak orang percaya hanya jadi jemaat. Nggak jadi apa-apa. Karena nggak ngerti apa yang saya mau lakukan. Karena mereka tidak di-mentor. Mereka tidak dimuridkan, mereka tidak dipersiapkan menjadi pembangun tubuh Kristus. Orang yang ahli di dalam membangun tubuh Kristus. Sampai dikatakan kita mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini kebenaran yang harus kita ajarkan. Banyak orang nggak mengerti tentang pengetahuan yang benar. Kemarin Pak Denny udah ajar kita. Kita harus mengenal Kristus sungguh-sungguh. Ya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman
pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, mau jadi seperti apa menti yang kita muridkan? Padahal goalnya menjadi seperti Kristus. Ya. Kemudian kedewasaan penuh. Orang dewasa itu orang yang berpikir logis, punya integritas. Ya. Ciri orang-orang yang dimuridkan, mereka akan bertumbuh dalam 3 hal. Bertumbuh di dalam buah-buah roh, menghasilkan buah roh karena hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian buah karakter. Ya, hidupnya dilihat oleh semua orang. Buah-buah roh itu keluar dari hidupnya, kasih, lemah lembut, pendamai, ya, pengampun, melayani, lalu karakter juga. Perkataan dan tindakannya sama. Gak suka neko-neko, gak suka bohong-bohong. Ya, punya integritas. Itu bertumbuh, itu ciri seorang. Kalau dikatakan dia Kristen tetapi nggak bertumbuh di dalam karakter, nggak bertumbuh dalam buah roh, nggak bertumbuh di dalam buah pelayanan, jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang dimentor, jiwa-jiwa yang dimuridkan bertumbuh dan kemudian memuridkan orang lain. Pemuridan tidak pernah berhenti, akan terus bergulir. Ketika orang yang kita mentor sudah memuridkan, saatnya kita lepas dia dan kita cari murid yang lain. Dan dia kita ajar untuk mencari murid yang lain. Sehingga benar-benar bumi ini menjadi kerajaan Allah. Orang-orang boleh menjadikan Yesus Tuhan, Raja atas hidup mereka. Penguasa, kurios atas bumi kalau kita semua menjadikan Yesus Raja atas hidup kita. Amin. Jadi tujuan dari pementoran supaya kita dewasa, kita bertumbuh dalam pengetahuan ke arah Kristus, ya. Dikatakan bertumbuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kemudian ayat 14, sehingga kita bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ingat, pada akhir zaman akan muncul guru-guru palsu. Mereka menyerupai malaikat terang. Mereka bisa melakukan mujizat. Jadi kalau kita nggak tahu mana yang benar, saudara, maka kita gampang tersesat, gampang tertipu. Saya mau nanya hari ini, bagaimana caranya kita tahu bahwa uang yang kita dapat palsu? Kita harus kenal uang asli. Cirinya diraba, oh ada apanya, gerinjalannya gitu. Diterawang, kita harus kenal. Kalau kita nggak tahu uang asli, kita nggak akan tahu bahwa uang yang kita terima itu palsu atau asli. Karena kita nggak ngerti uang asli. Makanya supaya kita nggak tertipu, kita harus kenal Kristus, Yesus yang menjadi Tuhan kita. Ya, ketika ada orang mengajar tentang Dia, kita tahu bahwa ini bukan dari Yesus. Kok pengajarannya beda? Tapi banyak karena kita nggak bertumbuh, kita terima, wah mujizat terjadi. Hati kita terbawa, kita mudah tertipu karena kita nggak dimuridkan untuk membawa mereka mengenal Kristus secara utuh. Ayat 15 dikatakan begini, tetapi dengan teguh, ya, tidak mudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran, permainan-permainan palsu, licik manusia, ya, yang menyesatkan, tapi mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kepala itu, saudara, pusat, ya. Kepala itu artinya Bapa. Sorry. Bapa. Kepala itu Bapa, sumber itu kepala. Makanya kita mau bergerak sumbernya dari kepala. Kepala itu pemimpin, itu Bapa. Ya. Kepala itu provider yang akan mencukupi segala keperluan. Itulah Bapa kita, Allah kita. Jadi kita bertumbuh ke arah pengenalan akan Tuhan sehingga nggak mudah diombang-ambingkan. Itu hanya terjadi kalau kita dimuridkan. Saudaraku. Nah, tadi kita sudah baca 1 Korintus 11 ayat. Jadilah pengikutku, luar biasa.
sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, Filipi 3 ayat 17. Bisa bacakan lagi? Filipi 3:17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Amin. Ini luar biasa. Paulus tidak hanya mengajar tentang Kristus. Ya, Paulus tidak hanya mengajar supaya mereka mengenal Tuhan, tetapi Paulus menghidupi kehidupan Kristus. Paulus hidup seperti Kristus. Sehingga apa yang diajarkan dan dilihat itu sama. Sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti. Ini nggak gampang. Banyak orang bisa ngajar. Tapi ketika lebih dalam lagi, makanya ada statement begini. Kita harus mengajar apa yang kita hidupi dan menghidupi apa yang kita ajarkan. Banyak orang mengajarkan apa yang dia tidak pernah hidupi. Dan menghidupi apa yang dia tidak pernah ajarkan. Mengajarkan apa yang kita hidupi. Dan menghidupi apa yang kita ajarkan. Sehingga menti yang bersama dengan kita melihat kita. Dia bisa berkata, oh begini caranya untuk sabar. Begini caranya untuk hidup kudus. Begini caranya untuk tidak kompromi dengan dosa. Ketika kita ngajar jangan kompromi dengan dosa. Saya pernah ada satu anak muda, mereka baru tahap untuk masuk pernikahan. Lalu mereka konseling dengan satu pendeta hamba Tuhan ya tentang bagaimana membangun rumah tangga dalam kekudusan. Harus saling jaga, komunikasi. Tapi satu saat ketika dia dengan calonnya berlibur ke Ancol, dia melihat mentornya sedang pegangan tangan berjalan dengan wanita lain, bukan dengan istrinya. Wah, dia marah, dia kecewa. Saudara, dan dia tidak boleh dimentor. Dia lapor kepada pemimpin. Karena apa? Ini mengajarkan apa yang dia tidak hidupi. Yang terjadi adalah kekecewaan. Dan menti bukan bertumbuh, tapi semakin kepahitan. Karena hanya bisa mengajar. Bagus, apa yang diajarkan memang benar. Seperti firman, itu dasarnya firman Tuhan. Tapi kehidupan itu berbeda dari apa yang diajarkan. Ini yang membuat kemudian menti berhenti untuk terus dimentor. Menti kecewa. Menti kemudian bisa jadi trauma. Saya satu saat ketemu dengan dia di kota lain di Jawa Timur dan dia menjadi pengurus pastor kaum muda karena keluarga muda. Saudara. Tapi satu saat dia mau cerai dengan istrinya, dengan suaminya. Dia mau cerai dengan suaminya. Kenapa? Dia merasa saya waktu kecewa dengan mentor saya kemudian tidak lagi mau dimentor. Hubungan kami sudah tidak kudus setelah kami marah. Dan perasaan itu tertuduh terus, rasa nggak layak sebagai pemimpin. Sementara mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan tentang kekudusan kepada anak-anak muda. Tentang berpacaran yang benar. Dan itu menyerang dia secara roh. Tapi kemudian, puji Tuhan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Dia terbuka sama saya, dia cerita sama saya panggil dia, saya panggil ibu gembalanya, saudara, dan kita selesaikan. Dan mulai saat itu ada sebuah kelepasan dalam hidup dia. Nggak tertuduh lagi, dia ingin melayani, tapi dosa menghantuinya. Tapi ketika dia tidak melayani, hati pelayanan itu begitu kuat. Sampai dia katakan, kamu yang teruskan ini, saya tidak mau lagi melayani. Bahkan minta cerai. Sampai suaminya bingung, kesalahan apa yang saya buat, sampai kamu minta cerai. Bingung, dan tidak ada yang mengerti. Dan
Saya datang ke kota itu cara Tuhan, dan saya ketemu dengan dia. Dia nangis, dia cerita semua sama saya. Dan saya katakan, kamu nggak perlu tebus dosa. Kamu nggak bisa tebus dosa. Yang tebus dosa itu Yesus. Ketika kamu mengaku bahwa itu sebuah kesalahan, itu dosa. Dan sekarang nggak mudah untuk terbuka karena kamu pemimpin kaum muda. Tapi Tuhan nggak minta kamu terbuka di tengah kaum muda. Kamu terbuka dengan saya, kamu terbuka dengan Ibu Gembala, dan Ibu Gembala terima dia apa adanya tanpa membuka aibnya. Dan kemudian dia menjadi tenang di dalam pelayanannya. Kenapa? Dia percaya Yesus mengampuni dia atas kesalahan yang sudah dia buat. Nah, di Abalok itu kalau mau nikah, saudara, itu harus 1 tahun minimal. Harus ikut bimbingan pranikah 1 tahun. Setiap minggu ketemu. Dan pacaran nggak boleh pegangan tangan. Pegangan tangan nggak boleh, apalagi ciuman, apalagi yang lain-lain. Kalau mau pegang tangan hanya saat menyeberang. Cowoknya harus lindungi, ya, jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang diajari, bahwa pria itu adalah pelindung, penjaga. Itu diajari. Seperti itu. Nah, iblis terus menuduh. Nah, kapan dia bisa bebas? Dia harus ada mentor, orang yang dipercaya untuk cerita masalahnya. Nah, tadi saya katakan kita semua punya masa lalu. Seringkali masa lalu itu menuduh kita dan membuat kita lari dari pelayanan. Kenapa? Rasa nggak layak. Kenapa? Karena nggak ada mentor, nggak ada pemurid, nggak ada orang yang menjadi bapak bagi dia, menerima dia apa adanya, ya, masa lalu dia. Bahwa Tuhan juga ketika dia terbuka itu, waktu dia terbuka itu sama dengan melepaskan satu ikatan demi satu ikatan dalam hidupnya. Tapi tidak banyak orang bisa menerima orang apa adanya karena nggak ada pemuritan. Makanya disitulah pentingnya pemuritan, saudara. Kita lihat juga 1 Korintus 4 ayat 16 dan 17, bisa baca, Pak Victor. Ya, orang yang kita mentor harus lebih mengerti. 1 Korintus 4 ayat berapa? 16 dan 17. 16 dan 17, demikian firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Haleluya. Kita lihat. Paulus berkata, ikutilah teladan. Saudara, ini luar biasa. Dia menjaga pengajarannya dan dia menjaga hidupnya. Pengajarannya selaras. Ya. 1 Korintus pasal 4. Ya. Dikatakan justru itulah sebabnya aku mengirim. Timotius itu muridnya. Paulus itu mentor. Tapi kemudian Paulus berkata, Timotius itu anakku. Padahal Paulus gak pernah menikah. Ya, dia menjadi bapak bagi Timotius. Sehingga Timotius persis menjadi seperti Paulus. Dan dia berkata, itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih. Dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana di setiap jemaat. Inilah mentor, saudara. Dia tidak hanya mengajar, tapi dia menghidupi. Paulus berani berkata ikutilah teladan. Kenapa kita harus dimentor, saudara? Di goal mentor saya katakan tadi menjadi seperti Kristus. Saudara, di zaman kita, Yesus nggak ada di tengah-tengah kita. Menjadi seperti gimana caranya belajar? Yesus nggak ada. Aku nggak lihat Yesus. Saudara. Lalu di mana goalnya menjadi seperti Kristus? Mentor harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kemudian mentor harus membawa mentee untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pak, gimana berjumpa, Pak? Yesus di sorga, kita di sini. Saudara,
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, yaitu Yesus. Jadi waktu orang dimentor, saudara, ada 3 langkah, tiga cara untuk berjalan dengan Yesus. Pertama, berjalan dengan firman. Itu berjalan dengan Yesus. Kemudian belajar dari firman, itu bicara perenungan. Perenungan tentang firman itu. Belajar dari Yesus. Dan pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita nggak pernah belajar, ya, kita hanya menjadi jemaat, di mana kita nggak pernah bisa terbuka dengan beban kita, dengan masa lalu kita. Kita sembunyi, kita pakai topeng. Makanya hidup kita nggak pernah berubah. Kelihatan berubah dari luar. Tapi ketika badai datang, keluar asli. Ketika mulai disalahkan, ya, ketika mulai tidak dihargai, keluar asli. Jadi hati yang serupa dengan Yesus, yang penuh kasih, tentram, damai, mengampuni, banyak tidak ada dalam hidup orang Kristen karena mereka nggak dimentor. Pementoran ini sudah terjadi di dalam komsel, bukan dalam ibadah raya. Ibadah raya itu celebration. Celebrate. Ibadah itu sebenarnya adalah, saudara, saya katakan celebrate, itu tempat orang-orang dari komsel bersaksi bagaimana ia dikasihi, diterima, dia mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, pengenalannya akan Tuhan bertumbuh, hidupnya berubah. Itu kesaksian. Sampai orang-orang yang datang lihat, iya ya hidupnya berubah ya. Waduh, berkatnya orang kalau hidupnya berubah, berkatnya berubah. Tapi kita banyak nggak ada kesaksian. Padahal yang mengalahkan iblis 2, darah anak domba, penebusan Kristus, dan kesaksian kita. Tapi banyak kesaksian dihilangkan. Ini masalahnya. Menganggap itu membuang waktu. Nggak penting. Saya katakan ibadah minggu itu celebrate. Ibadah yang sesungguhnya ada di komsel. Tempat mempraktekkan kasih. Bahwa kita bertumbuh ada di komsel. Orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang susah. Di sana karena Tuhan katakan kasihilah semua orang, terutama saudara-saudara seiman. Itu di komsel prakteknya. Kita hanya belajar firman, tapi tidak ada praktek. Susah, saudara. Teori. Tapi prakteknya. Ketika kita belajar tentang mengasihi, kita bisa mengampuni orang di komsel yang menyakiti kita. Kita bisa memberi orang-orang di komsel, membantu mereka, padahal mereka menyalahkan kita. Itu praktek. Tuhan tolong saya. Aku nggak mau hidup dengan diriku, aku mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau? Supaya aku hidup dan bisa berdamai dengan orang-orang di komsel, bisa sehati, sehingga kita punya doa yang sama. Kita sepakat keluar untuk menjangkau orang. Kita saling melengkapi, saling menolong. Itu komsel. Praktek hidup pemuritan itu di komsel. Makanya kalau kita sepakat dengan menti kita, seminggu kita 2 kali ketemu ya. Jangan pernah robah jadwal yang sudah dibuat kalau nggak kepepet. Jangan korbankan pertemuan dengan menti hanya karena bisnis, ketemu orang, dan lain sebagainya. Lihat, ingat, 1 jiwa sangat berharga di mata Tuhan, melebihi nilai apapun. Tapi banyak kita nggak menganggap jiwa itu berharga. Banyak kita menganggap pemuritan itu hanya program. Enggak. Pemuritan harus menjadi gaya hidup gereja. Karena Yesus perintahkan, jadikan semua bangsa murid. Bukan program, tapi gaya hidup. Saling memperhatikan, saling menjawab kebutuhan, saling mengasihi, saling memenuhi keperluan kita. Sehingga di dalam komsel nggak ada yang kekurangan dan nggak ada yang kelebihan. Rasa menghargai sama bukan karena dia kaya, tapi sama. Itulah gaya hidup komsel. Saudara, kalau kita mau praktek pemuritan, bukan hanya seminggu sekali kita ketemu lalu diajar, pulang. Besok ketemu lagi, yang minggu lalu hilang, pulang. Kita nggak bertumbuh karena nggak ada praktek.
Praktek itu yang membuat kita bertumbuh. Kita saudara dalam Tuhan. Kalau ada yang sakit, kita turut sakit. Sama seperti anak kita, kalau dia sakit, nggak ada uang pun kita cari uang. Supaya anakku bisa berobat. Bukan, aduh, aku nggak bisa bantu. Aku juga punya kebutuhan. Ya udah, berdoa aja. Tuhan katakan, kalau orang lapar, kamu bilang makan. Dia tahu makan. Tapi persoalannya makanan nggak ada. Ketika kamu beri makan, baru di situ dia lihat Tuhan mengasihi dia. Lewat kamu. Ketika kita bicara Tuhan mengasihi, dikatakan, yes, saya tahu Tuhan mengasihi. Kenapa? Saya merasakan. Kita bukan saudara, bukan keluarga. Tapi kamu peduli dengan saya. Saya tahu itu Tuhan yang peduli kepada saya lewat kamu. Ketika praktik pemuridan ini terjadi, pemuridan terjadi dan praktik dari Komsel terjadi, Komsel itu akan hidup. Orang-orang akan bersaksi ketika ada saudara, ada teman yang hidup di dalam masalah, persoalan, ketakutan, dan semuanya. Dia berani bawa orang itu ke Komsel. Kenapa? Dia tahu di Komsel itu ada jawaban. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di Komsel itu. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada. Jadi sebenarnya waktu kita berkumpul dalam Komsel, kita sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kalau dia hadir, dia akan menjawab segala kebutuhan kita di Komsel. Maka Komsel bukan sekedar program gereja. Tapi Komsel menghadirkan Tuhan karena Tuhan katakan di mana 2-3 orang berkumpul bersekutu dalam namaku, aku hadir. Mari kita menghadirkan Tuhan terus dalam hidup kita. Kita mulai memuridkan, fokus pada 1 atau 2 orang. Sampai orang itu mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, ya, bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Sehingga nanti dengan sendirinya dia akan punya kesaksian untuk orang lain. Seperti bagaimana mentornya melakukannya untuknya. Tuhan Yesus memberkati. Saya buka ruang pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Atau waktunya udah habis, ya udah. Mungkin kepanjangan. Saya kembalikan kepada Denny. Ya, terima kasih Pak Yus. Hari ini saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jadi memang hari-hari ini gereja sedang berbicara tentang hal ini, ya, murid gitu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya ingat sekali di Kisah Rasul 1 ayat 11 itu. Ketika Yesus terangkat ke surga, itu yang memperhatikan tuh hanya murid-murid. Ada begitu banyak pengikut, ada begitu banyak orang yang selalu mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tapi pada waktu terangkat ke surga, hanya murid-murid itu. Yang berkata kira-kira sekitar 500-an orang. Nah, ketika Yesus terangkat, pelan-pelan mereka kagum melihat ke atas. Dan kemudian hilang di balik awan-awan. Dan muncullah sebuah sosok pribadi malaikat. Malaikat itu berkata, dengar baik-baik, sama seperti dia terangkat ke surga, demikian juga dia akan datang ke dunia ini, sama seperti itu. Saya percaya kalau yang diangkat pada waktu Yesus terangkat, yang hadir dan menyaksikan adalah murid-murid. Demikian juga nanti kalau Tuhan Yesus datang sebentar lagi, pasti yang terangkat itu adalah murid-murid itu. Ya, terima kasih Pak Yus atas firman hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, masih cukup waktu 5 menit lagi. 1 pertanyaan kali ya, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ini nggak bertanya, bingung atau ngerti? Sedang merenungkan firman-Nya dalam-dalam.
Nah, tinggal ditunggu aja melakukannya Pak Yus. Gitu. Iya. Ya, memang kita perlu menggemakan terus-menerus ya, sampai akhirnya hati kita tergerakkan. Sebab ini adalah amanat agung perintah Tuhan Yesus ya. Jadi kalau perintah Tuhan Yesus, yang mau tidak mau harus dilakukan. Jangan sampai nanti begitu di meja pengadilan, dia cuma tanya satu, apakah engkau sudah melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Gitu. Waduh, nggak bisa jawab kita. Ya, tapi kalau kita mengikuti perintah amanat agung, mau bertumbuh, mau ia akan menjadi murid, kemudian bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan Tuhan, di dalam karakter, saya percaya pasti Tuhan kasih hati yang mencintai jiwa-jiwa. Sama seperti Tuhan memberi hati kepada kita, hati yang cintakan Tuhan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, terima kasih Pak Yus. Kita ambil satu pujian, Pak Rudi ya. Pak Rudi, nanti saya minta siapa ini? Ya, kita ambil satu pujian ya. Doa nyanyian penutup ya. Musiknya ada problem, Pak. Oh, musiknya ada problem. Ya udah, Kalina tutup dalam doa ya, Kalina ya. Nah. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di malam hari ini di dalam kul gabungan yang kami adakan. Terima kasih kalau kami boleh memuji, mengagungkan nama-Mu Bapa. Dan kami juga bersyukur kepadamu buat berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan, bahkan lewat kesaksian-kesaksian yang luar biasa malam hari ini yang dibagikan oleh saudara-saudari kami, boleh membangun kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa tertanam dalam Tuhan, untuk kami boleh senantiasa taat, untuk dimuridkan, sehingga kami juga memuridkan orang lain. Sebab itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami semuanya, supaya kami boleh benar-benar diperlengkapi untuk boleh menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya lewat pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga bukan hanya sekedar kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, tapi biarlah firman-Mu itu boleh sungguh-sungguh tertanam di hati kami yang paling dalam, dan kami boleh merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, berikan kerinduan yang sungguh-sungguh bagi kami semuanya, untuk terus mengasihi jiwa-jiwa, khususnya mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan, sebab kami tahu masih banyak orang di luar sana yang belum percaya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah kami sungguh-sungguh setia untuk terus dimuridkan, sehingga ketika kami bertumbuh di dalam Tuhan, kami percaya kami akan semua memiliki hati yang rindu untuk terus memuridkan orang lain Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati dan mengurapi hamba-Mu Pak Yus Tuhan, yang sudah Tuhan pakai, boleh menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus memakai Pak Yus, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya Bapak, kami sungguh percaya Tuhan yang akan menyediakan semuanya bagi Pak Yus. Berikan kesehatan, kekuatan yang baru senantiasa bagi Pak Yus Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh percaya semua kami yang hadir pada malam hari ini, semuanya kami sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan akhiri kul gabungan pada malam hari ini, kami percaya Tuhan Engkau akan terus menyertai kehidupan kami, dan seterusnya di sepanjang malam ini kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, menyertai istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan, dan esok hari kami boleh bangun dengan urapan yang baru, dengan semangat yang baru, gairah yang baru, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami akhiri kul kami pada malam hari ini, dan kami siapkan hati kami buka hati untuk siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapa, berkatilah seluruh peserta Zoom pada malam hari ini,
berkati hidup kami. Roh Kudus, taruh isi hati Tuhan untuk menjadikan kami semua menjadi murid-murid yang baik dari Yesus Kristus. Kami bertumbuh menjadi dewasa dan kami memuridkan orang-orang lain. Berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Biar kasih setia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom. Sekali lagi kami semua mengucapkan terima kasih atas firman yang sangat luar biasa dan sangat memberkati kami semua. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Vivianus ya Pak ya. Pak Yus, saya boleh minta izin nggak Pak? Karena kan belum semua hadir pada malam hari ini ya. Boleh nggak rekaman ini saya upload ke YouTube? Jadi nanti bisa memberkati semua orang yang kebetulan nggak bisa hadir pada malam hari ini. Karena firman tadi luar biasa Pak, sangat memberkati kami semua. Minta izin Pak, boleh saya upload ke YouTube? Boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih Pak Yus. Ya, kami percaya bahwa firman yang disampaikan Pak Yus itu sangat tertera dalam hati kami dan nanti juga akan saya share di YouTube yang pastinya akan sangat memberkati semua orang yang menyaksikannya. Terima kasih Pak Yus. Amin. Makasih Pak. Terima kasih. Dan kemudian juga terima kasih ya Bu Lina sama Pak Rudi, hari ini luar biasa ya pujian penyembahannya, kemudian juga mengajak semua kita untuk bersaksi, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih ya Bu Lina sama Pak Rudi ya atas pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Lina, Pak Rudi, dan Pak Yus dengan segala berkat-berkat yang terbaik dan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya. Amin. Ya, juga Pak Dini, terima kasih ya Pak Dini ya, yang selalu setia, kemudian selalu bersabar menghadapi kami semua anak-anaknya ya, selalu membimbing kami. Ya, terima kasih Pak Dini. Ya. Kita foto dulu. Kita foto dulu, betul. Yuk kita buka kamera semua, yuk kita foto dulu yuk. Yuk semuanya buka kamera. Nah, Pak Simon, shalom. Dan ya, Sal. Sal buka kamera Sal. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita sama-sama lihat ke depan. Saya foto 2 kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Nah, sekali lagi ya. Bentar ya, saya simpen dulu. Gimana? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di 2 minggu lagi dalam gabungan berikutnya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Tuhan berkati. Ya Pak, memberkati Pak. Pak Victor, Unit. Ya, terima kasih. Pak Deni, makasih Pak Deni. Memberkati. Kalina, Tuhan berkati. Terima kasih ya. Bu Emelin, Cirebon. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semua. Ya, yuk Cicien. Tuhan berkati ya Ci. Noni. Ya, Pak Simon. Ya, memberkati. Tadi saya mau minta Pak Simon bersaksi tuh sebenarnya, cuma masuk. Iya Pak, terlambat. Saksian tentang Ibu Meta. Iya. Ya. Nanti minggu akan depan datang. lah ya. Nanti akan datang. Minggu depan Pak. Pak Ondro, terima kasih Pak Ondro. Terima kasih Pak Ondro katanya mau kesaksian, Pak Ondro nggak jadi. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Ya, Tuhan berkati.